Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabl ayyatiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Surat 39 Az-Zumar ayat 55. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang ini telah hadir 2 bintang tamu hari ini, Ustazah. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk memperkenalkan bintang tamu kita hari ini, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran Ustazah, semoga Ustazah selalu sehat. Amin, amin. Dan semoga Ustazah doa-doanya diijabah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa podcast lagi dalam keadaan sehat walafiat, Alhamdulillah. dalam keadaan iman dan Islam, Amin. sehingga selalu diberi waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Amin. Insya Allah, alhamdulillah hari ini sudah datang 2 bintang tamu solehah kita. Amin ya Insya Allah. Allah. Ya Baik, Allah. saya akan memperkenalkan bintang tamu pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Nur Kayah. Nur Kana. Nur Kana, Kana. Masya Allah, Nur Kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Susi dan Ibu Nur Kana. Ya. Semoga Allah mudahkan kita faham Quran. Amin. Dan semoga juga Allah mudahkan nanti kita untuk menyampaikan Quran. Amin, amin. Dan alhamdulillah pada siang hari ini podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Randes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Tepatnya itu di perumahan Bukit Cernde, Blok C 6 ya. 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 Hazanah Kebajikan itu adalah punya 4 lembaga sekolah resmi. 1 SD Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah ini maju nih. Tahun depan ini nanti buka kelas bilingual. Dan yang kedua adalah sekolah madrasah sanawiyah. Sanawiyah itu berarti SMP.
Alhamdulillah ini mulai maju lagi ini karena muridnya banyak ya, dan jarang guru bolos tuh. Masya Allah. Yang ketiga adalah sekolah SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Jurusannya apa aja Ustaz? Audiovisual, Audiovisual, tata boga, perkantoran, sama IT ya, apa? Satu lagi? Aduh, kok lupa ya. Ada satu lagi Pak Kiai tapi Ya. lupa. Apa PIJ pakai IJ? TIK. TIK, TIK. betul. Dan mau buka baru kayaknya Pak Kiai ya. Oh gitu ya. Nah itu mudah-mudahan mohon doanya agar SMK juga maju juga ya. Amin. Dan lembaga keempat MA. MA itu madrasah aliyah sama sekelas SMA. 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 Ini mereka apa? Bersaing sehat. Dan di samping itu juga Sana Kebajikan itu punya juga boarding school. Dan anak yatim piatu ya asrama makan di sini, dan mereka nggak dipungut bayaran baik asrama maupun sekolah. Mondok ya Pak Kiai. Mondok. Nah di samping itu juga kita punya gedung tahfiz. Jadi kalau orang misalnya SD selama dia mondok itu ingin khatam 10 juz gitu. Nanti MTS kan 10 juz lagi, SMK-nya 10 juz lagi bisa. Jadi 30 juz tuh. Tapi ini nggak wajib kalau dia mau. Berminat ya Pak Ya Kiai. berminat. Ada juga di Hazanah Kebajikan itu ekonomi iman. Ekonomi iman itu maksudnya kita ada kayak koperasi itu, jual beli kayak koperasi, cuman bukan koperasi. Jadi yang penting supaya mengajarkan kepada anak. Jadi kalau kita beli misalnya Belajar berjual beli ya. belajar jual beli kayak air mineral kan, Iya betul. kita belanja terus nanti kita jual, nah itu selisihnya kan kita dapat rezeki itu agak dagang. Siapa tahu mereka nanti ada yang dagang. Jadi pengusaha Pak Kiai. Ya, Usaha usaha. supermarket. Ya bisa. Biasa. Dan ada juga kita itu produksi roti. Setiap hari produksi nih harus nih. Kenapa? Untuk makan ibu-ibu yang jemaah yang offline. Jadi dan karena di sini kan ada pengajian offline dan online sini setiap hari. Masya Allah. Setiap hari nggak libur. Nah, ini juga jamaah kita yang offline Pak Kiai. Oh ini yang offline-nya ya, dua-duanya jemaah kita yang offline. Alhamdulillah jamaah kita di sini. Dan sudah merasakannya kalau pagi-pagi datang pasti dapat nasi. Alhamdulillah ya. Kalau jam 8 ke atas dapat roti Roti, juga. ada minumannya juga Ada Pak Kiai minuman ya. juga ya, kopi. Di sini tuh Jahe. terasa di surga Pak Kiai. Amin. Semua dilayani, ada Masya pelayannya Allah. semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Surga dunia namanya. Amin. Amin, luar biasa. Nah kemudian di Hazanah Kebajikan juga tuh ada kebun singkong, ada juga Perikanan. ikan lele kan. Sudah panen semua Pak Kiai. Udah panen. Berkah. Malah Ustazah pernah nggak merasakan kan? Alhamdulillah sudah. Itunya singkong. Singkong, Iya, enak Pak Kiai. Enak ya. Nah di Hazanah Kebajikan juga ini yang rumah ini kan rumah Wisma namanya. Ya Wisma ini ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise ya, orang-orang yang nggak bisa ngeliat kan. Mereka kewajibannya hanya ibadah. Dan di sini juga habis maghrib ada TPA, ada juga diskusi guru-guru di situ, ada juga anak belajar bahasa Inggris SD ada Sabtu Minggu, ada juga tahsin. Nah ini salah satu ustazah tahsinnya ini. Masya Allah. Pak Kiai. Nah kemudian lagi di Hazanah Kebajikan juga ada mobil sewaan, kayak 2 bus, 1 elap, APV, Avanza, kita sewakan di sini. Ada juga lagi adalah ambulans. Kalau ambulans ini dia pergi kemana-mana itu orang bebas saja. Nanti ada yang koordinir dan nggak bayar. Masya Allah. Kalau itu ambulans. Nah, Hazanah Kebajikan itu didirikan pada tahun 1992. Lulusannya ini nih.
Masya Allah. Udah jadi Sudah ustazah. jadi ustazah terkenal juga ya Pak Kiai. Oh iya nih, diundang kemana produk cabai, Alhamdulillah. kasih buah-buah lagi ya Masya Allah. Allah. Nah, demikianlah pengenalan Hazanah Kebajikan. Silakan ustazah. Baik. Silakan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai, semoga Hazanah Kebajikan makin berkembang, Amin. makin maju, Amin. makin Ya Allah. bermanfaat untuk Amin. orang banyak ya Amin, amin, Ustazah amin. ya. Manfaat untuk orang banyak juga, Semoga keberkahan selalu menjadi berkah. ya Pak Kiai. Masya Amin, Allah, amin. luar biasa. Baik, Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan bintang tamu Pak Kiai. Ada Ibu Nur Kayah. Nur Kana, Masya Allah, salah Nur mulu ya, Kana. Nur. Nur Kana. Nur Kana, Masya Allah. Ibu Nur Kana ini akan menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah ikut kajian Quran bil Quran di Wisma Agus. Ya. Ya, silakan Ibu Nur untuk menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini ketika bulan Ramadan kemarin. Oh, Masya Allah. Datang pertama kali ngaji Ya, sini. Pertama ngaji ya, Bu. Ya. Habis bareng-bareng tadarus, saya setiap jam 7 saya pamit. Belum selesai tadarus saya pamit ke sini. Oh, Masya Allah. Ya. Pengen tahu pertamanya. Ya, pengen tahu aja ya. Alhamdulillah lama-lama pengen taunya terus. Makin penasaran Iya. ya, Bu ya. Alhamdulillah rasanya seneng aja gitu. Kalau dengerin Pak Kiai ini yang Menyampaikan kemarin ayat. contohnya orang beramal itu saya pikir dulu cuman dapat pahala doang. Ya, ya, ya. Nggak taunya itu harus ya kita sebagai orang Islam harus Wajib. ya beramal Wajib. itu berinfak ya Pak Haji ya. Ya, betul, betul. Ya, saya pikir dulu cuman dapat pahala gitu. Alhamdulillah saya ya sekarang walaupun sedikit saya insya Allah Belajar apa yang rajinnya. Pak Kiai Masya sampaikan. Allah. Masya Allah. Sama saya juga lama-lama seneng, lama-lama paham Masya Allah. yang disampaikan Pak Kiai. Semoga tertanam di hati saya. Masya Allah. Saya bisa ngamali. Semoga Allah mengampuni segala dosa saya. Ya. Amin. Insya Allah tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya. Semuanya diampuni. Semoga kehidupan saya juga semakin Baik. walaupun sekarang saya lagi merasa ini ya, tapi saya percaya Allah semoga mengangkat saya lagi. Amin. Walaupun banyak saya sebagai single parent, alhamdulillah anak saya sekarang udah kerja. Walaupun dalam masa kayak gini, saya alhamdulillah anak saya udah bisa ini sendiri. Mandiri. Iya. Nah, setelah ibu sebelum ngaji, setelah ngaji, apa perubahannya yang dirasakan? Saya semakin ya sabar. Kadang ada emosi yang ini saya bisa redam. Setelah ngaji sini. Ya, Nah, sebelumnya bagaimana tuh Bu? sebelumnya ya saya saya Marah-marah juga ya, gitu ya, Masya Allah. Manusiawi juga itu. Ya. ngaji boro-boro males saya. Alhamdulillah sekarang walaupun selembar saya rutinin ngaji saya. Setiap hari, kadang setiap maghrib, kadang isya, pokoknya paling enggak saya rutinin 1 lembar. Membaca saja Iya, Membaca. membaca. Untuk mengkajinya di sini. Iya, Gitu ya. ya. Semoga saya semakin Istiqomah. iman saya semakin Kuat. kuat ya Pak Haji ya. Dan rezeki saya semakin Lancar. Ya. lancar. Anak saya semoga tambah apa ya? Tambah rezeki. Tambah rezeki. Memang terus terang anak saya ini lagi bingung juga. Lagi skripsi, tapi harus kerja jauh.
Jadi mau skripsi apa kerja, sedangkan nyari kerjaan susah ya. Masya Allah. Insyaallah Ya, biar diberi mudah-mudahan. kemudahan. Jadi Yang biasanya terbaik. kantor itu ya, Ya, biasanya ada memberikan kemudahan. iya. Mudah-mudahan dikasih yang terbaik Hmm. buat anak saya juga. Nah, apalagi yang ibu rasakan lagi setelah ngaji di sini? Saya merasa lebih tenang, Pak Haji. Masya Allah. Saya merasa lebih tenang, lebih dekat sama yang di atas. Makanya saya kalau saya lagi sedih baca Quran. Oh, ke Quran. Itu aja. Alhamdulillah. Iya, iya. Selama ini belum pernah ya Bu ngaji Al-Quran dengan artinya? Belum Belum pernah. Masya Allah. Iya, Setelah itu apa Ibu ngerasa oh ternyata selama ini begini ya gitu. ternyata banyak yang belum tahu. saya Kita tahu tahu. ya. Sekarang Jadi tahu. lebih gitu tahu, lebih Ya, ya, paham. ya, Ya. Kayak tadi Ibu bilang Kalau dulu kan ngaji kan ya baca aja ya. Ya, ya, ya. Pertama Iya. gitu ya. Iya. Emang sekarang saya juga lagi belajar ini ngaji tajwid juga. Alhamdulillah. Iya. Ya, kiranya itu aja Pak Ji. Masya Allah luar biasa. Iya, iya. Minta doanya Pak Ji, Insya saya Allah. semoga lebih dari sekarang iman saya, Ya. rezeki saya, semuanya. Jadi memang kalau kita lihat surat 17 ya, ayatnya 9. 17, 9. Surat Silakan. 17 Ustazah ayat Yuli 9. Baik, saya akan baca surat 17 Ayat Al-Isra 9. ayat 9. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu Quran ini yang kita baca ini nunjuk kita ke jalan yang paling lurus sekali. Malah bukan saja ke paling lurus. Allah kasih tahu apa? Kita kalau kita beriman bermasoliyah sholat, ya kita infak, terus kita kerjain ini, pahalanya besar. Jadi ngaji itu udah pahala besar dan kita dituntun kepada jalan yang lurus menuju ke surga. Amin. Dituntun. Ibu dengan ngaji sini dipertemukan sama orang ini, temukan sama ini, temukan sama ini. Pada dasarnya yang nemuin ibu tuh Allah lewat Quran. Ibu kan nggak tahu sini ada siapa tadinya kan, Iya. nggak tahu. Yang penting ya apa Ustazah Yayang ya, yang ngajak kan. Iya. Itu aja. Tapi ternyata di sini kok banyak ya orang di sini baik-baik. Ada Ustazah Yuli Halim, Masya Allah. Ada Ustazah Lebih banyak kenal orang. banyak kenal orang. Nah ibu tadinya diajak oleh Mbak Anu Yayang apa melalui ibu atau langsung? Saya Mbak Yayang. Yayang. Tadinya nggak kenal sama Mbak Susi. Enggak kenal. Ini kenal di sini Kan gitu jadi ya. kenal ya. Jadi- Cuman sampingan duduk, ngobrol. Jadi akrab. Iya. Nah itu tuh Dita'aruf, Dikenalin. saling mengenal. Masya Allah. saling mengenal. Al-Quran itu ya yang Iya, Bu mengenalkan Ustazah. ibu dengan Iya. Bu Susi. Mbak Iya kan? Yayang emang lama dia ngajak, ayo ini cuman saya mungkin belum terketuk ya. Saya bulan puasa kemarin itu kayaknya saya sholat taraweh si ikut tadarusan disambut sama teman-teman. Saya seneng, Iya. saya alhamdulillah apa ngaji ke sini apa ya? Jalan Nah. kaki Pak Haji saya ke sini. Masya Nah, Allah, jadi luar kita biasa. kenalan sama orang juga itu disuruh Allah juga. Iya. Seperti di surat 49 nih. 49 ayat 13. Silakan Ibu Susi. 49, Surat 49. 13. 13. Ayat 13. Ya, khusus itu. Saya baca surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sadaqallahu azim. jadi Allah panggil hai manusia di sini. Dipanggil itu hai manusia ya, bukan hai orang beriman. Iya. Kalau orang beriman kan berarti khusus orang beriman, ini hai manusia. Berarti kalau manusia ya, manusia itu ada yang Islam, enggak Islam, dipanggil Allah semua. Kami ciptakan kamu laki dan perempuan, benar kan? Benar. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, benar kan? Iya. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, benar kan? Untuk apa sih? Lita'arofu, saling mengenal. Ini perintah Allah. Jadi ibu, Rukana kenal sama Bu Susi kenal sama Rukana. Itu perintah Allah. Itu. Nah, yang paling mulia di antara kamu itu bukan orang Arab, bukan orang Jerman, bukan orang Amerika, orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Adil sekali kan Allah kan? Adil sekali, Masya Allah. Nah, cuman itulah kita itu kan ditunjukin Allah ini supaya kita saling mengenal. Jadi memang perintah Allah kita saling mengenal satu sama lain itu. Nah, seperti ibu merasakan tadi itu, tadi nggak sabar kan? Setelah kita ngaji di sini, sayang kalau kita nggak sabar tuh, kita tidak mendapatkan pahala yang tambah Pahala batas. besar ya Pak Kiai ya. Padahal kalau kita sabar, coba di surat 39 ayat 10 itu, pahalanya besar banget ya Allah. 9. Silakan Ustazah Ani Muhalif. Oh, baik, saya baca surat 39 surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Shadaqallahul azim. Jika tadi mungkin ibu sering marah-marah, sering apa, gundah gulana, gitu. Ibu ngaji, sabar, Tenang. mendapatkan pahala yang besar. Jadi makanya ada ayat mengatakan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa sih berita gembiranya kepada orang sabar itu? Wah, luar biasa tuh. Kalau orang bisa sabar itu. Tapi dulu sabar itu ada batasnya katanya Pak Kiai. Nah, Selalu kata- begitu kata biasanya. manusia. Kata manusia. Sabar juga ada batasnya. Ya, manusia yang ngomong itu, Iya. bukan Allah kan. Kalau Allah mengatakan sabar Tanpa tanpa batas. batas. Kita tahu setelah ngaji Pak Kiai. Iya, kayaknya tadi. Malah alibinya begini Pak Kiai. Kita kan manusia biasa. Nah, Belum bisa sabar. Tadi barusan ngaji ada yang begitu. jadi kata setan ya, lu kan manusia biasa kan. Nah, nggak bisa begitu. Kalau udah setara Pak Kiai mungkin sabarnya sudah levelnya Ya. sudah tinggi ya Bu Ustazah ya. Jadi kata setan, Tergantung amalan. Betul. kata setan ya kalau ke kiai sih wajar aja deh sabar. Iya. Ini kalau lu kan belum. Levelnya Kayaknya udah itu- tinggi Nah, sabarnya. kayaknya kita, iya juga kan. Makomnya. Gua kan masih baru belajar nih, berarti Iya. gua boleh marah-marah. Nah itu alibinya begitu emang. Betul sekali Pak Kiai. Masya Allah. Tadi satu dari Bu Nur mengatakan gini Pak Kiai. Oh saya baru tahu ngaji itu ternyata kalau kita memberi itu bukan hanya dapat pahala juga gitu. Ya. Memang betul Pak Kiai ya. Itu Dengan kita perintah memberi gitu kan. kita juga dapat ketenangan, merasa senang. merasa senang. Iya. Benar juga Pak Kiai. Ya memang. Jadi orang memberi itu bukan saja dia dapat Pahala aja. pahala, tapi dia juga dapat kesenangan, dia ampuni dosa-dosa, dapat Masya karunia. Allah, betul. Contohnya nih misalnya di surat 2, 267, 268, 269. 2267. Silakan Ibu Nur untuk membaca. Ya. Ibu mau pen? Ya, silakan. 267 sampai 269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, saya warahmatullahi bacakan wabarakatuh.
surat Al-Baqarah ayat 27 267 sampai 267 269. sampai 269 Ya. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Terus. Ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti, kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Satu lagi. Langsung dan dia Ayat dia memberikan 269. Ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini panggilan Allah khusus kepada orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kamu yang baik-baik itu. Dan termasuk juga hasil bumi. Kalau kita di depan rumah ada mangga, ada jamu, ada apa, pisang. Alhamdulillah kalau panen pisang. Ya harus itu. Cuman kalau membagi ke orang itu jangan pilih yang buruk-buruk. Dimakan binatang. Jangan yang sudah dimakan kalong separuhnya udah dikasih atau yang sudah pecah-pecah. Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Ingat loh, yang nyuruh kamu infak ini Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tapi ingat Allah, begitu kamu mau sedekah, ada setan nongkrong ke kita. Kata setan, nyuruh kita kikir, nyuruh kita berbuat maksiat. Itu proyeknya dia. Jadi kalau kita ini dia orang kikir, senang ya. Kenapa? Karena kalau orang bersedekah itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan memberikan padanya karunia. Karunia itu makmur, senang, bahagia, itu namanya karunia. Dan Allah masih berikan lagi keberkahan-keberkahan yang lain. Apalagi Allah akan berikan pada kamu ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah itu apa? Ilmu kepahaman tentang Al-Quran. Siapa yang diberikan ilmu hikmah itu, maka itu orang mempunyai akal yang sehat itu. Jadi memang itu harus ngaji dan harus baca artinya. Dan sedekah itu memang, sedekah itu bukan saja sedekah itu untuk Cari pahala aja. Cari pahala aja, dapat pahala, ngapusin dosa. Ibadah kita juga selain kalau kita nggak berinfak tidak diterima Pak Kiai ya. Dan tolak balak juga Pak Kiai ya, sedekah Iya. itu. Infak itu tidak akan diterima. Coba lihat Amal surat ibadah kita yang 3, lain tidak diterima. 392. Sholat kita nggak diterima. Surat Puasa nggak diterima. 392. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat
3 surat Al-Imran ayatnya 92. Dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan, pahala dari apa yang kamu kerjain sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Berarti kalau kita nggak infak, puasa kita nggak diterima, sholat nggak diterima, doa nggak diterima. Sayang. Kalau dia sudah pernah umroh nggak diterima. Dia sudah pernah haji juga nggak diterima. Nah, dulu kan kita belum mengerti nih Pak Kiai, belum tahu nih kalau infak itu memang diharuskan, wajib. Karena ibadah kita yang lain nggak diterima. Ya. Nah, sebelum kita mengaji di sini kan kita tidak mengetahui. Jadi apakah amalan kita di saat kita belum mengetahui, sekarang setelah kita mengetahui diterima Pak Kiai? Diterima dia. Diterima. Ya. Oh, jadi nggak angus yang kemarin? Nggak angus. Masya Allah. Ya itu yang kita khawatirkan Ya. karena Benar kita saja. ketidaktahuan kita Nah, itu. belum ada ilmunya Belum ada saja ilmu. ya. Tapi kalau sampai mati dia tidak infak, Oh, baru banyak itu orang ya. kan? Iya. nah makanya infak itu sangat penting sekali. Tadi kata Ustazah kan infak itu nolak bala. Iya betul Pak Kiai. Coba lihat deh surat 2 195. 195. 195. Silakan Ibu Susi. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Bahaya penyakit, bahaya di jalan, bahaya kena magic, bahaya karena kita. Makanya Allah katakan berinfaklah kamu. Allah mencintai orang-orang yang suka berinfak itu. Jadi Allah cinta. Jadi berarti kalau kita pengen dong dicintai oleh Allah, ya udah infak sedekah. Tanpa infak sedekah nggak bisa. Makanya kan kenapa infak sedekah itu ujian juga. Kenapa ujiannya? Karena Perang antara ya perang dong. Kan biasanya orang kan kalau dapat rezeki pikir kita dulu kan. Kayaknya enggak dapat rezeki. Wah, berapa hakku, berapa hak Allah. Dapat rezeki mikir lagi berapa hakku, berapa hak Allah. Dapat rezeki mikir lagi berapa hakku, berapa hak Allah. Nah makanya kita itu bersyukur ketemu Quran. Kalau kita nggak ketemu Quran, kita nggak tahu kita. Alhamdulillah ya kita dipertemukan di sini ya Bu ya. Dan juga itu salah satu untuk jadi sabar tuh infak juga. Infak juga contoh misalnya kayak di surat 3 134 tuh. 3 134. 134. Surat 3 134. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 3 Ali Imran ayat 134. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Iya. Allah bilang apa? Suruh kamu itu infak lapang sempit. Kalau kamu sudah infak lapang sempit, maka kamu nanti bisa nahan marah. Kalau kamu sudah infak lagi nanti bisa lapang sempit, apa nanti bisa nahan marah. Ada lagi bisa memaafkan kesalahan orang. Nah,
Kita itu harus bisa memaafkan seorang. Tanpa infak nggak bisa. Tidak bisa. Dan kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang? Supaya Allah juga memaafkan kesalahan kita. Kalau kita nggak maafin kesalahan orang, kita nggak dimaafin kesalahan kita. Contoh nih, coba lihat di surat 24:22 nih. 24:22. Silakan Bu Nur. 24. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan ayat Surat An-Nur Ya. ayat ke-22. Dua. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah ya, di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Shadaqallahul Adzim. Jadi Allah bilang gini. Assalamualaikum. Salam. Jangan kamu bersumpah tidak mau nolong saudara kamu. Mungkin saudara kita ini bikin kita kesel. Mungkin sering ditolong, sering apa tuh. Tapi susah kita bikin kita kesel banget. Sampai pokoknya gua nggak mau lagi bantu lu ya. Biar lu Nangis darah. malah melintang. Gua kan nggak mau maafin. Masya Allah. Allah bilang jangan kamu gitu. Nggak boleh ya. Kenapa? Nggak boleh, karena kamu mau nggak sih Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang banyak? Berarti pilihan cuma dua. Kita memaafkan, Allah maafin, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Kita nggak maafin, Allah nggak maafin kesalahan kita yang banyak yang kita. Berarti nggak ada pilihannya. Itu harus memaafkan. Udahlah, biar gua sakit hati, gua maafin. Kenapa? Ada malaikat 5.000 Masya Allah, mengaminkan. sekitar kita yang kajian pagi hari. Iya, 5.000 malaikat. sekitar kita. Iya. Lantasan kalau orang dulu kan ada namanya merpati putih. Jadi dia silat bela diri ini. Ya. Apa kata si pemandunya? Coachnya. Kamu kalau kamu mau menang, jangan nyerang dulu. Kamu sabar tahan. Kamu tidak akan kalah. Tapi kalau kamu nyerang, kalah. Itu. Sabar, tahan aja. Kita akan menang. Begitu kita yang emosian nyerang, kalah. Memang sabar itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Nah, sabar itu apakah anak? Apakah tetangga? Apakah teman ngaji? Apakah suami? Apakah istri? Atau apakah pemilih? Atau ke ipar-ipar kita? Sama itu. Atau ke jamaah Pak Kiai. Atau ke jemaah. Harus sabar juga Pak Kiai. Ke siapapun kita harus sabar ya. Harus itu. Masya Allah. Ya pilihannya itu aja. Allah maafin kesalahan kita, dengan Allah nggak maafin kesalahan kita, ya mendingan dimaafin kesalahan kita aja deh. Iya betul. Tuh. Yang kedua, kita ingin dong mendapatkan pahala yang unlimited. Pahalanya terus menerus, coba. Tidak putus-putus. Masya Allah. Kan kalau sedekah aja masih 700 kan. Iya. Ini nggak ada batas. Pahala sabar ya Pak Kiai. Nah, cuman jangan ikutin kompor gas. Jangan dengar orang. Iya, kalau ikutin kompor gas, lu digituin ya. Kalau gue, apakah lu udah baik sama dia? Kalau gue digituin, gue sumpel mulutnya. Akhirnya kita bilang, Iya juga.
Setannya datang, iya juga. Ngapain lo jadi begitu? Apalagi kata Boleh setan nggak nanti Pak gini Kiai? nih, ngapain lo jadi oon begitu jadi kawan. Jadi kita bilang, Tapi boleh kan Pak Kiai kita menegur orang yang misalkan julid sama kita kayak gitu. boleh menegurnya tapi tidak emosi, Dengan baik-baik Ya dengan baik-baik. dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Tapi kalau kita tahu ujungnya akan tidak baik-baik, mendingan diem aja Pak. Mendingan sabar, kata Allah, lebih baik daripada Membalas. misalnya bukan membalas sih, cuma saya menjelasin, tapi akan menjadi runyam. Tapi kan di Al-Quran juga sebenarnya Allah menganjurkan membalas perbuatan orang itu sesuai dengan apa yang dia perbuat ke kita gitu. Tapi memang sabar lebih baik. Ya. Nah, tinggal kita pilih yang mana aja. Kalau kita sabar lebih baik, ini sabar, apa sih maknanya sabar lebih baik? Sabar diterima doa. Sabar diberi hadiah oleh Allah. Yang orang gak mendapatkan hadiah itu, kita mendapatkan hadiah itu. Sabar juga kita mendapatkan bisa rezeki, bisa mendapatkan kesenangan, bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak akan, yang nggak mungkin orang sangka-sangka itu, tapi dia bisa. Ya macam-macam hadiah gara-gara sabar itu. Bayangin aja kayak tadi yang kok Raja Tolut, yang raja baru diangkat, anak buahnya nggak terlatih, alat perangnya tombak, sedangkan lawan Jalut. Jalut ini udah alat perangnya canggih, sudah anak buahnya terlatih, banyak lagi. Ini enggak, sebetulnya dia itu anak buahnya itu sedikit gitu. Udah sedikit anak buahnya itu, separuhnya minum banyak-banyak, akhirnya nggak bisa perang. Kenyangan sama air. Nah, Ada jalannya. dengan doa Rabbana afrigh alaina sabra wasabi sagadamana wa nasurna al-qawmil kafirin. Makanya saya baca tuh tiap hari itu. Mungkin ada orang belum hafal, jadi hafal doa ini. Nah, doa ini kan mengajarkan kepada kita, oh iya ya, kita sabar ya. Kalau kita sabar, apa yang orang bilang nggak mungkin, Allah jadikan mungkin. Apa yang Allah bilang, oh masa sih dia begitu? Ya kenyataannya. Lo mau ngingkarin, ya kenyataannya sekarang gimana? Kenapa? Oh karena dia sabar. Nah, apa sih sabarnya dia? Nomor 1 sabar, ya. Nomor 2 lagi sabar. Wah, nomor 3 hadiah Allah. Dan bagi Allah kan memberikan anugerah kepada orang itu, apa aja bisa dia kan. Ya contohnya coba Nabi Ibrahim sabar suruh sembelih anak. Coba apa coba yang anugerah luar biasa. Siti Sarah umur 90 tahun bisa melahirkan lagi, bisa dapat anak lagi coba. Tapi kan perjuangan berat juga dong. Bagaimana berat? Suruh sembelih anak. Nah itu, jadi makanya itu kan pelajaran buat kita itu. Makanya yaudah istiqomah aja ngaji, insyaallah berkah. Mesti istiqomah dan dijalankan ngaji itu. Kenapa sih kita ngaji ini banyak manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Coba kita ngaji, Allah katakan kamu sehat, ada ayatnya. Kita ngaji supaya kita percaya diri, ada ayatnya. Kita ngaji dibimbing kita ke jalan lurus, ada ayatnya. Kita ngaji, kita jadi lapang hidup ini. Orang itu sebenarnya kalau hidupnya nggak lapang, putus asa. Putus asa, kadang suka melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan Allah. Tapi dia ngaji. Makanya kan di surat 58 ayat 11 itu. 58 ayat 11. Silakan Ustaz Zayuli. Baik. Surat 58 ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu,
berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah katakan, hai orang-orang beriman, kalau kamu ada orang ngajak ngaji, ada orang majelis taklim, ngajak ngajinya dengan omongan, ngajak ngajinya dengan WA, ngajak ngajinya mungkin manggil kita, ngajak ngajinya dengan jemput kita pakai motor. Allah katakan, udah lapangkanlah kamu untuk ngaji itu. Allah akan melapangkan urusan kamu, dilapangkan urusan anak, dilapangkan urusan rezeki, dilapangkan urusan teman, dilapangkan juga doa dikabulin dengan ngaji. Dan Allah kasih tahu, kalau kamu lagi tambah disuruh berdiri, maksudnya ada perintahnya kan, perintahnya kerja dikerjain, larangan jauhkan kan. Nanti Allah akan angkat harkat derajatmu, Allah akan tambah ilmumu. Masya Allah. Oke, berlapang dalam majelis itu artinya kita memang menyiapkan waktu khusus untuk ngaji atau ketika ada waktu aja deh ngaji gitu Pak? Nah, maksudnya berlapang itu kita udah tahu nih hari ngaji ini setiap hari jam 7 sampai jam 9. Kita lapangkan waktu acara apapun juga itu, kalau bukan penting betul, utamakan ini. Satu. Yang kedua, ya kita juga berlapang-lapang dalam majelis itu pastinya ya dengan tenang memperhatikan. Kalau kira-kira tempat duduk kita ini nggak nyaman, banyak berisiknya, banyak orang ngajak ngobrolnya, cari tempat yang nyaman. Iya, hijrah tempat duduk. Bukan hijrah tempat, tapi tempat duduk. Dari di luar banyak orang ngajakin ngobrol. Banyak pendengaran. Dalam aja deh. Itu namanya melapangkan majelis dari majelis gitu. Dan juga kalau kita melapangkan diri untuk majelis itu, banyak sekali hadiahnya. Dosa diampuni, doa dikabulin, dan itu benar. Jadi kalau kita melapangkan waktu, menyiapkan waktu, kita ikat diri kita dengan waktu ngaji itu semuanya gampang, semua lancar. Alangkah enaknya kan hidup kita, mudah, gampang, lancar, enteng. Makanya dulu itu kan ada yang orang dari Singapura ikut podcast kita ini juga. Dia bilang apa? Setelah saya ngaji mau Ustaz Najam ini kan, apa yang saya rasakan, Quran itu easy itu artinya mudah. Quran itu adalah simple itu ya gampang, mudah itu sama. Quran itu adalah clear, jelasnya, nggak abu-abu. Kalau abu itu kan, oh ada nih ceritanya di kitab enggak. Ceritanya coba lihat surat sekian bisa kita cek. Oh di mana ceritanya itu? Oh surat sekian bisa kita cek. Tapi kalau kita misalnya dengan di luar Quran, ya susah kita. Lah kapan kita punya? Oh ada di kitab ini, kita punya nggak kita itu? Nah itu kan yang Quran itu membuat. Cuman yang Allah kehendaki juga kita itu membaca jangan cepat-cepat. Itu kayak surat 75, 16, 19 itu. 75, 16. Silakan Ibu Susi. 16 sampai 19. Dapat Ibu? Dapat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat Al-Qiyamah ayat 16. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah,
Cara bacanya Quran Allah ingatkan. Jangan kamu cepat-cepat baca Quran. Allah jamin. Kamilah nanti akan memasukkan pemahamannya ke dalam dadamu. Gimana caranya? Diajarin caranya. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi, kalau kamu caranya begitu, kami akan memenuhi dadamu pemahaman Quran itu. Kami itu Allah Pak Kiai ya. Allah. Dan kalau Allah bilang kami itu Bersama Allah mereka. dan Kan Allah malaikat. itu satu. Allah dan malaikat. Oh, Karena gini, kalau Manajemennya. kalau Allah bilang kami berarti Allah sama malaikat. bukannya aku gitu ya. Ya. Cuman jangan lupa giliran minta. Pernah nggak Allah suruh mintalah kepada kami, Mintalah Padaku ya khusus padaku. ya. Giliran sebut. Pernah nggak Allah bilang sebutlah kami? Sebutlah aku. Sebutlah namaku. Mintalah kepadaku. Berarti kalau di sini berarti kalau kami berarti Allah dan malaikat, berarti guru kita itu Allah dan malaikat. Allah melalui malaikat. Allah juga sih cuman memerintahkan kepada malaikat. Malaikat kan nggak bisa berbuat apa-apa tambah di mana diperintahkan Allah. Dan kita lihat nih di surat 3829. Surat 38:29. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Shad ayat 39. Ya, A'udzubillahi di minasyaitonirrajim. 29. Oh, 29. 3. Ayat 9. Saya baca surat 39 surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallah. Jadi kalau ngaji Quran itu mesti ditadaburi. Arti ditadaburi itu tuh dipahamkan. Tadabur itu diperhatikan, dikaji, supaya orang-orang yang berakal, sehat, dapat pelajaran dengan Quran ini. Kalau dia ngaji, nggak ditadaburi, nggak dapat nanti pelajarannya. Nah cuman untuk ngajakin orang ngaji itu nggak gampang. Ibu ini udah pilihan Allah loh. Bu Rukana udah pilihan Allah. Bu Susi dan Allah. Kenapa? Orang diajak ngaji itu nggak gampang. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup aja, orang udah berat tuh diajak ngaji. Coba lihat nih suratnya, surat 25, 30. 25, 30. Oh, silakan. Untuk silakan Bu Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surat 25 ayat 30. ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ayat 31. Sudah 30. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya, jadi Nabi Muhammad ini masih hidup. Masih ada nih umatnya. Tapi Allah katakan Nabi Muhammad itu ngomong sama umatnya, ini ya Tuhanku. Jadi ini Nabi Muhammad tuh ngeluh sama Allah. Ya Rob, inna qaumi takhudhu Al-Quran mahdzula. Ya Rob, ini umatku ini sudah mencuekin Quran ini. Masya Allah. Dicuek dengan Quran. Masya Allah. Nabi Muhammadnya masih ada.
Apalagi sekarang udah Wah, ada. apalagi berarti kan. Nah, makanya kalau kita lihat aja, misalnya ada undangan, 2 undangan. 1, undangan makan siang, undangan ngaji. Pasti orang pilih makan siang. Masya Allah. Mestinya kayak kajian kan. Nah, boleh aja mengundang saya makan siang, tapi ngaji dulu. Kalau ninggalin ngaji nggak, mohon maaf. Kalau meninggalkan podcast Pak Kiai bagaimana? Podcastnya, kalau podcast yang di luar Quran, nggak apa-apa. Masya Allah. Kalau meninggalkan podcast Ngaji. Quran, Ada acara nih Bu Ustazah, aku libur dulu bagaimana? nah, nggak boleh. Kenapa ini Quran nih? Kalau podcast yang lain sih nggak apa-apa, tapi podcast yang Quran, berarti ninggalin Quran. Masya Allah. Ya termasuk saya Pak Haji kemarin lagi belum suka ngaji ke sini ya saya cuek, saya akui nggak baca-baca. Quran. Ya alhamdulillah setelah Ngaji di sini, Iya. senang baca Quran kan? Terus ya. Ya itu. cuek sampai Quran Jadi pajangan ya Bu ya, Iya. dari rumah ya. Sampai berdebu ya Bu. Insya Allah. alhamdulillah walaupun selembar ibaratnya saya wajib. Tinggalin Quran. Lihat surat 43, 36, 37. 4336. Silakan 37. Ustazah Yuli. 4336. Baik, saya akan baca surat Az-Zuhruf. Al-Zuhruf ayatnya 36. 4336. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya, itu. Baik, saya akan baca surat 43 Al-Zuhruf ayatnya 36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Shadaqallahul-azim. Jadi barang siapa yang ninggalin Quran ini, setan datang. Allah biarkan setan masuk dalam dirinya, dan setan masuk dalam dirinya itu dia bersemayam dalam diri kita. Namanya korin. Setan korin. Setannya itu namanya korin. Nah, korin masuk dalam diri kita, ada tujuannya, ada proyeknya. 1, menghalangi kita dari jalan Allah. Yang kedua, kita merasa dapat petunjuk. Jadi berarti kita dihalangi dari jalan Allah, malas ngajinya. Kalau ngaji itu kayaknya malas, ngantuk. Berat banget ya. Tapi begitu habis ngaji, hilang. Itu seger lagi ya. Hilang, benar tuh. Tenang. Hilang. Ya, Pak, ya. Kalau habis ngaji, Ngantuknya hilang. Iya. ngantuknya hilang. Tenangnya ada dapat sih. Cuman ini, gimana ya? Ngajarnya. Hanya orang itu, pastinya tiada hari tanpa ngaji. Tiada hari tanpa qiyamul lail. Tiada hari tanpa charity. Dan tambah malam. Ini kalau ibu-ibu malam Zoom. Ya. Jadi saya menanya kalau yang dibilang ngaji malam itu harus jam-jam sekitar jam 2 apa maghrib isya gitu udah Boleh habis maghrib, boleh habis isya kan malam. Karena ngaji malam itu ya, nggak harus nggak Lebih bagus lagi ikut Zoom Bu. ikut Ngaji Zoom tinggal malamnya ikut malamnya. Zoom. Oh iya. Kenapa ngaji malam itu penting? Lihat surat 3 113. 113. tiga. Silakan 3. Ibu Susi. 113. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya baca surat 3 ayat 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Shadaqallahul-azim. Nah, jadi anak-anak ahli kitab, yang ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, ahli kitab Quran misalnya, nggak sama loh satu sama lain. Ada bedanya bagi orang yang suka baca Quran malam hari. Dan dia juga tahajud. Kayaknya orang yang suka ngaji malam hari itu kelasnya beda daripada orang yang ngaji pagi aja. Nah, memang ya makanya lebih bagus tuh
Pagi ngaji, malam ngaji, pagi ngaji, malam ngaji. Baik Pak Kiai, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya untuk kita yang hadir di sini dan umumnya untuk para penonton kita. Penonton podcast Quran Bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya di seluruh dunia. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Baik, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Selesai sudah podcast kita pada Siang hari ini. Semoga apapun yang tadi kita diskusikan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan kita bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Pak Kiai. Betul sekali. Dan semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang selalu Paham Quran. jadi sabar Ustazah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayatnya 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat dan berdoa kepada Allah supaya guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, Amin. semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang barokah, sehingga bisa menyampaikan Quran ke tempat yang lebih banyak lagi. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa-doa di waktu sholat, doa-doa Pak Kiai bulan Ramadan, doa-doa Pak Kiai di Mekah, Madinah maupun di tanah air, Amin, amin. diijabah Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, Amin. makin berkah, makin Amin. banyak manfaatnya untuk banyak umat. Amin. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini, Allah angkat harkat derajat kita, Allah mudahkan kita faham Quran, Allah mudahkan kita menyampaikan Quran, dan semoga anak cucu mantu keturunan kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan Jangan lupa lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.